Halo, selamat berjumpa kembali sahabat kreatif, sahabat pembelajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang listrik statis, pengertiannya, kemudian apa itu muatan listrik, dan bagaimana interaksi antar muatan listrik. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama penjelasan tentang listrik statis. Check it out. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Kalau di bab sebelumnya kita sama-sama sudah belajar tentang listrik dinamis. Nah, sekarang tentang listrik statis. Tentu perbedaannya terletak di kata statis dan dinamis, di mana kalau dinamis itu bergerak, sedangkan statis itu diam. Nah, dari pengertiannya sendiri, listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau dalam keadaan tetap. Atau istilah lainnya statis, maka dikatakannya listrik statis. Jadi listrik statis itu berkaitan dengan muatan listrik yang ada dalam suatu benda ataupun zat. Muatan pada listrik statis tidak mengalir secara kontinu, namun bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Contohnya listrik statis itu seperti kejadian petir, ataupun pada saat kita SD kita pernah mencoba praktikum sederhana menggosok-gosokkan balon ke rambut atau penggaris penggaris plastik ke rambut. Kemudian penggaris diletakkan atau didekatkan dengan kertas kecil sehingga kertas kecilnya tertarik. Nah, itu salah satu fenomena yang berhubungan dengan listrik statis. Nah, tadi listrik statis itu adalah muatan listrik yang ada dalam satu benda yang tidak bergerak. Muatan listrik sendiri seperti yang kita ketahui adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap benda. Muatan listrik itu berasal dari elektron dan proton yang menyusun suatu atom. Nah, muatan listrik itu simbolnya Q, di mana satuan dari muatan listrik adalah Coulomb. Nah, muatan itu ada 3 jenis. Ada muatan yang bersifat netral, muatan yang bersifat positif, dan juga muatan yang bersifat negatif. Di mana muatan netral itu bukan berarti tidak memiliki muatan, namun jumlah muatan positif dan muatan negatifnya adalah seimbang ataupun sama. Contohnya ada di gambar. Sedangkan muatan positif itu bukan berarti tidak memiliki muatan negatif, namun jumlah muatan positifnya lebih besar atau lebih banyak dibandingkan muatan negatif. Dan sebaliknya, benda bermuatan negatif artinya jumlah elektron ataupun muatan negatif itu lebih banyak dibandingkan dengan proton atau muatan positif. Jadi muatan netral, muatan positif, dan muatan negatif tergantung dari jumlah proton dan elektron yang ada pada suatu benda. Nah, itu definisi dari muatan listrik. Nah, interaksi muatan listrik tadi sudah digambarkan ketika kita mendekatkan penggaris yang sudah digosok-gosokkan ke rambut, didekatkan ke kertas kecil, ternyata kertas kecilnya itu berinteraksi. Interaksinya adalah ditarik oleh penggaris. Nah, ternyata muatan listrik itu dapat berinteraksi dengan muatan listrik lainnya. Interaksi antara muatan listrik dipengaruhi oleh gaya elektrostatis atau dalam kata lain disebut dengan gaya Coulomb, di mana jika muatannya berbeda jenis, muatan positif dengan positif ataupun muatan negatif dengan negatif berdekatan, maka kedua muatan tersebut akan saling tolak-menolak seperti di gambar. Tapi jika kedua muatan yang berdekatan itu berlawanan jenis, dalam hal ini yang satu positif, yang satu negatif, maka kedua muatan tersebut akan tarik-menarik. Maka dapat disimpulkan bahwa di penggaris itu dengan di kertas, jenis muatannya adalah berlawanan. Yang satu positif, yang satu negatif. Itu interaksi muatan listrik. Kemudian tadi jenisnya, sekarang besarnya. Ya, menurut hukum Coulomb,
besar gaya interaksi antara dua buah muatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Artinya, semakin besar muatan-muatan yang berdekatan, maka gaya listriknya atau gaya elektrostatisnya akan semakin besar. Sebaliknya, jika letak muatannya semakin jauh, maka besar gaya elektrostatisnya akan semakin kecil. Sedangkan kalau didekatkan, semakin dekat, maka besar gaya elektrostatisnya akan semakin besar. Besar dari gaya elektrostatis diberikan melalui persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya elektrostatis, satuannya Newton, K di sini adalah konstanta atau tetapan Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik yang berdekatan seperti digambar, dan R adalah jarak antara kedua muatan listrik, satuannya ingat meter. Nah, itu besar gaya elektrostatis. Besarnya diberikan persamaan, sedangkan arahnya tergantung dari jenis muatan yang berdekatan. Ini contoh soal penerapan dari formulasi gaya elektrostatis. Jika dua buah benda masing-masing bermuatan positif 5 Coulomb dan 12 Coulomb, dua-duanya positif, terpisah pada jarak 50 cm satu sama lain, maka besar gaya yang terjadi antara kedua benda itu adalah kita gambarkan keadaan muatannya. Karena muatannya dua-duanya positif, maka besar gaya atau arah gaya di kedua muatan itu adalah saling tolak-menolak atau saling berjauhan. Jaraknya adalah 0,5 meter. Dari soal itu 50 cm dikonversikan jadi 0,5 meter. Besar gayanya F12 sama dengan F21 sama dengan kita sebut saja F. Karena besar gayanya sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Ini yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Nah, untuk mencari besarnya, kita gunakan persamaan gaya elektrostatis, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 dan Q2-nya 5 dan 12. Tanda positif dan negatif tidak perlu dimasukkan karena kita mencari besar per R kuadrat. Artinya 0,5 dikuadratkan. Maka F-nya seperti ini. Hasilnya F sama dengan 2 kali 16 kali 10 pangkat 12 Newton. Artinya besar ini untuk F12 besarnya 2,16 ke arah kiri, untuk F21 2,16 ke arah kanan, saling berlawanan. Nah, itu contoh penerapan formulasi persamaan gaya elektrostatis untuk mencari besar gaya antar kedua muatan. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian pelajari kembali dan kerjakan soal-soal bertipe HOTS yang akan disampaikan di postingan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Selalu kembangkan diri untuk jadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.